Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Ferdiansyah dengan NIM 06 dari kelas A Prodi Ilmu Olahragaan. Di sini saya akan mempraktikkan juggling 3 bola untuk memenuhi prasyarat mata kuliah perkembangan dan belajar gerak yang diampu oleh Bu Kori Jumrotul Aqobah. Baik, terima kasih. Oke, baik. Untuk tahap latihannya itu latihannya itu seperti apa? Nah, yang pertama itu ada tahap pengamatan dan pemahaman atau cognitive stage. Nah, anak belajar memahami cara kerja juggling itu dengan posisi tangan, lemparan, dan irama bola. Lalu bisa dilakukan dengan melihat contoh seperti dari guru, teman, atau video. Nah, yang kedua itu ada tahap latihan bertahap atau associative step. Nah, yang pertama itu latihannya itu melempar satu bola dulu. Nah, lanjut dengan 2 bola. Nah, akhirnya bisa juggling 3 bola secara bergantian. Nah, yang selanjutnya yaitu latihan dilakukan secara konsisten dengan umpan balik dari guru atau pelatih. Nah, yang ketiga itu ada tahap penguasaan atau autonomous stage. Nah, anak juga bisa juggling secara otomatis tanpa banyak berpikir. Lalu bisa melakukan 5 kali bahkan lebih dengan kontrol yang stabil. Nah, kunci latihannya itu yang efektif itu adalah dengan kesabaran, konsisten, dan latihan dalam suasana yang menyenangkan. Oke, selanjutnya yaitu ada kendala dan solusinya itu seperti apa sih dalam juggling bola. Nah, yang pertama itu kendala umumnya saat belajar juggling itu yang pertama ada koordinasi tangan atau mata belum baik. Nah, solusinya itu kita bisa menyarankan latihan dasar lempar tangkap bola satu tangan terlebih dahulu. Lalu mudah frustasi atau menyerah. Nah, solusinya itu kita beri motivasi, ajak bermain secara berkelompok agar lebih semangat. Lalu kurangnya fokus dan perhatian. Nah, solusinya itu kita latihan di tempat yang tenang dan bebas gangguan. Nah, selanjutnya kendalanya itu bola sering jatuh. Nah, gunakan bola lunak atau latihan di atas matras agar tidak membahayakan. Terakhir, kita kurang variasi mode latihan. Nah, sarannya itu gunakan alat bantu visual atau permainan ritme untuk memperkuat koordinasi. Oke, kaidah-kaidah teori perkembangan dan belajar geraknya. Nah, saat seseorang belajar juggling bola, kemampuan itu tidak langsung muncul begitu saja. Ada proses bertahap yang terjadi dan proses ini bisa dijelaskan dengan beberapa teori. Perkembangan dan belajar gerak. Nah, berikut beberapa teori yang bisa membantu kita memahami bagaimana seseorang bisa belajar juggling bola 5 kali. Nah, yang pertama itu ada teori pitch dan Posner tahapan gerak belajar gerak. Nah, teori ini menjelaskan bahwa seseorang belajar gerak dalam 3 tahapan. Pertama, tahap 1 atau tahap berpikir cognitive stage. Nah, di sini orang masih belajar gerakannya, misalnya baru tahu cara memegang bola, melempar, atau menangkap. Masih sering bingung dan gagal, tapi itu wajar. Yang kedua, tahap 2 latihan associative stage. Nah, setelah sering mencoba, mulai ada kemajuan, bisa juggling 2 atau 3 kali. Masih salah kadang-kadang, tapi sudah paham harus bagaimana. Dan yang terakhir, tahap ketiga, tahap mahir atau autonomous stage. Kalau sudah terbiasa, juggling bisa dilakukan tanpa mikir lagi. Gerakan sudah otomatis, lancar, dan jarang gagal. Inilah saat juggling 5 kali atau lebih bisa dilakukan dengan mudah.